Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu di sini ada saya Anissa dan rekan saya Nabila Himatina Zahra. Yang insya Allah di sini akan menjelaskan tentang prinsip umum yang mempengaruhi metode pembelajaran dan penggunaan media sumber belajar dalam proses pembelajaran. Baiklah, langsung saja pada bagian pertama ada prinsip umum yang mempengaruhi metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini adalah cara atau upaya yang dilakukan oleh seorang guru agar proses belajar mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuannya. Nah, metode ini penting dilakukan agar proses belajar mengajar dapat terlihat menyenangkan dan tidak membuat para siswa merasa bosan atau suntuk. Lanjut ke bagian prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran. Di sini ada 6 bagian. Yang pertama itu ada memperhatikan kecenderungan siswa dalam pemilihan metode pembelajaran. Nah, karena sebagai seorang guru itu sangat perlu memperhatikan hal tersebut. Mengapa? Karena ini berpengaruh terhadap proses pemilihan metode pembelajaran. Bagian B di situ ada memanfaatkan aktivitas individual para siswa. C. Ada mendidik melalui permainan-permainan atau menjadikan sebuah permainan sebagai sarana pendidikan. Selanjutnya ada menerapkan prinsip kebebasan yang rasional dalam proses belajar dan tanpa membebani para siswa dengan berbagai perintah atau larangan yang memang tidak mereka butuhkan. Selanjutnya ada mengutamakan dunia anak-anak, dalam artian bahwa memperhatikan kepentingan mereka dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan di masa depan mereka. Selanjutnya ada memanfaatkan segenap indera siswa. Jadi indera siswa ini sebagaimana kita ketahui ada indera penglihatan, pendengaran, penciuman dan pengecapan dan peraba. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Nah, di sini terbagi jadi 6. Yang pertama itu ada faktor peserta didik. Nah, faktor peserta didik ini dibagi menjadi 3. Ada perbedaan jenjang pendidikan, latar belakang peserta didik, dan tingkat intelektualitas. Yang B ada faktor ketersediaan fasilitas pembelajaran. Nah, fasilitas pembelajaran ini berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran. Yang ketiga ada faktor tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, penyelenggaraan pembelajaran itu bertujuan agar peserta didik sebagai warga belajar memperoleh pengalaman belajar dan menunjukkan perubahan perilaku mereka, di mana perubahan tersebut bersifat positif dan bertahan lama. Selanjutnya 4 itu ada faktor materi pembelajaran. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam materi pembelajaran adalah apa materinya, seberapa banyak materinya, dan bagaimana tingkat kesulitan materi yang nanti dipelajari. Bagian 5 ada faktor alokasi waktu pembelajaran. Nah, pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga harus memperhitungkan ketersediaan waktu. 6 ada faktor kesanggupan guru. Guru memang selalu dituntut untuk menunjukkan performa yang prima dalam setiap pembelajaran yang diampunya. Namun demikian, guru tetaplah manusia dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Tapi ini tidak menjadi dalih pembenaran bagi guru untuk menunjukkan performa yang terlalu apa adanya dan yang biasa-biasa saja. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip penggunaan metode dalam pembelajaran. Nah, di sini ada 6 bagian. Yang pertama itu kita harus mengetahui sebuah motivasi, kebutuhan, dan minat yang ada pada anak didik. B. Ada mengetahui tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. C. Kita harus mengetahui tahap kematangan, perkembangan, serta perubahan pada setiap anak didik. Yang D. Ada mengetahui perbedaan-perbedaan individu di dalam peserta didik. Yang E. Ada menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan bagi anak-anak didik. F. Ada aktivitas, yaitu belajar itu hanya berhasil bila melalui bermacam-macam kegiatan. Dan untuk materi yang kedua, tentang penggunaan media sumber belajar dalam proses pembelajaran akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai media pembelajaran, baik itu jenis-jenisnya ataupun bagaimana cara memilih media pembelajaran yang tepat, mari kita samakan pemahaman terlebih dahulu mengenai apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran itu tidak melulu tentang elektronik, tapi media pembelajaran adalah segala hal yang dapat membantu proses pembelajaran. Dan diharapkan media pembelajaran ini akan membantu merangsang perasaan siswa, juga perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas itu. Media pembelajaran itu bukan hanya komputer, TV, radio, dan lain sebagainya. Tapi, seseorang pun dikatakan sebagai media. Seseorang di sini adalah seorang guru. Seorang guru juga termasuk media pembelajaran bagi para siswanya. Selain itu, yang termasuk dalam media pembelajaran adalah contohnya seperti diskusi, seminar, dan juga lain sebagainya, itu juga termasuk salah satu media pembelajaran. Pengertian mengenai media pembelajaran tadi sesuai dengan pengertian dari AECT atau Association for Education and Communication Technology yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar. Mengenai macam-macam media pembelajaran, secara garis besar itu ada dua. Yang pertama yang dirancang atau by design, dan yang kedua yang dimanfaatkan atau by utilization. Nah, untuk yang pertama yang dirancang, sesuai dengan namanya yaitu media pembelajaran yang dirancang secara khusus oleh pendidik. Sedangkan yang dimanfaatkan berarti penggunaan media yang sudah ada. Seperti misalkan contohnya, seorang guru yang sedang mengajarkan tentang al-adawat al-madrasiyah. Nah, seorang guru itu bisa menggunakan alat-alat yang ada di kelas. Seperti misalkan dari mulai pensil, buku, penghapus, dan lain sebagainya. Untuk macam-macam media pembelajaran ini ada juga dibagi tiga, yaitu yang pertama, media visual, media audio, dan media audiovisual. Lalu timbul pertanyaan, mengapa seorang guru harus menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran? Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa media pembelajaran itu sebagai alat bantu, yang mana alat bantu itu tentu sangat membantu seorang guru dalam menyampaikan materi pada siswanya. Media dan metode pembelajaran itu tidak dapat dipisahkan. Yang mana metode itu merupakan cara seorang guru dalam mengajar, sedangkan media itu alat yang digunakan guru dalam mengajar. Mengenai cara memilih media pembelajaran yang tepat, Sanjaya dalam bukunya mengutip dari Bates yang menyatakan bahwa cara memilih media pembelajaran yang tepat itu ada 7 yang disingkat dengan actions. Yang pertama adalah A atau akses. Apakah media itu tersedia? Apakah media itu dapat dimanfaatkan dengan mudah? Dan apakah media itu diizinkan untuk digunakan dalam proses pembelajaran? Syarat yang kedua adalah cost. Nah, media pembelajaran ini mempertimbangkan pada biayanya. Jika media pembelajaran itu memiliki harga yang lebih mahal, tentu harus memiliki manfaat yang lebih baik juga. Jangan sampai medianya sudah mahal, tapi ternyata pemanfaatannya tidak begitu banyak. Syarat yang ketiga adalah teknologi. Nah, untuk media pembelajaran ini harus mempertimbangkan apakah media ini mudah untuk digunakan. Syarat yang keempat adalah interactivity, yang mana media pembelajaran ini dapat menghadirkan komunikasi dua arah antara para siswa dan juga guru. Syarat yang kelima adalah organization, yang mana media pembelajaran ini harus ada persetujuan dari lembaga sekolah. Dan yang keenam adalah novelty, atau media yang baru, karena media lebih baru tentu lebih menarik minat untuk digunakan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.